buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik buat kita. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Kita sapa dulu hambanya yang gak asing lagi bagi kita semua kawal Indonesia. Shalom Bapak Adolf. Amin, amin, puji Tuhan. Yes. Dan kita percaya malam ini kita semua akan diberkati dengan begitu hebat oleh hambanya, karena pesan roh ini begitu kuat. Saya yakin ini adalah berkat buat kita semua. Amin. Kita mau tangkap, kita mau ambil, dan kita percaya kebenaran firman ini adalah bagian kita. Waktu dan ruang ini saya berikan untuk hambanya, Bapak Pendeta Adolf. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, shalom, selamat sore semuanya wanita. Shalom, amin. Biasa. Puji Tuhan, saya sangat senang kembali di kesempatan yang baik ini. Yes, haleluya. Percayaan ya untuk berbagi firman Tuhan melalui hambanya ketua kita, yaitu ketua ya kawal Indonesia Pastor Sarli. Puji Tuhan, yes. Nah, terima kasih satu kehormatan yang diberikan kepada saya, dan saya percaya semua kita pada malam hari ini atau menjelang malam ini adalah orang-orang yang ya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, baik. Mari bersama-sama ya kita akan sesuai dengan topik ya, yaitu ya dicari orang-orang yang setia. Sudah bisa saya ini share, Bu, buka sudah bisa? Iya, silakan Bapak, sudah. Iya. Mari silakan, iya. Baik, apakah sudah muncul? Sudah? Iya, sudah. Thank you. Iya. Baik ya. Jadi temanya dicari orang-orang yang setia. Ya, kata setia ini ya bukan lagi hal yang baru buat kita. Ya, mengapa penting topik ini dicari orang-orang yang setia? Karena ya saya perhatikan hari-hari ini sudah mulai banyak orang yang tidak setia. Ya, tidak setia lagi beriman kepada Tuhan, tidak setia lagi melayani, ya tidak setia lagi berdoa, tidak setia lagi ya beribadah, dan tidak setia lagi ya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan banyak hal yang kita temukan sekarang ini ya, terutama ya orang-orang Kristen yang tadinya sudah mengecap kebaikan Tuhan, ya kasih-kasih Tuhan, dengan banyaknya tantangan, hambatan, godaan ya di dunia ini, ya itu adalah satu pintu sehingga orang tidak setia. Nah, banyak yang saya perhatikan yang demikian. Ya baru-baru ini ya sangat viral dan katanya heboh katanya begitu. Tapi buat kita mungkin tidak menjadi suatu berita yang heboh. Yaitu salah satu personal idol namanya Nania atau Nani gitu ya. Ya dulu sudah melayani, sudah menyanyikan puji-pujian rohani, sampai hari ini lagu-lagu rohaninya masih ada, tetapi sudah kembali kepada keyakinan yang lama. Itu hanya satu contoh, dan si banyak yang lainnya, bahkan yang sudah mengaku sebagai hamba Tuhan, ya pernah sekolah teologi, ya ternyata tidak menjadi suatu jaminan untuk dia tetap setia, mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Ya justru di antara mereka sekarang ini, setelah mereka memiliki keyakinan yang baru kepada keyakinan yang lama, banyak menyerang keyakinan yang lama. Ya, keyakinan yang lama yaitu Kristen. Ya. Nah, luar biasa. Ya, makanya banyak yang dikatakan orang-orang yang pindah dari Kristen ke agama lain, atau istilah lain disebut dengan mualaf dan yang lain, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, pertanyaannya apakah sebanding atau mana yang lebih tinggi persentasinya? Ya, orang yang perkembangan dari orang Kristen atau justru agama lain? Ya, ada prediksi ya yang saya baca dalam suatu berita
dikatakan bahwa tahun 2050, sekitar 2050, sekarang 2023, diprediksi akan kekristenan dengan agama yang lain, terutama ya agama Muslim, akan perkembangannya akan lebih tinggi. Yaitu sudah mulai dari sekarang ini. Dari 84% mencapai sekarang sudah 87%. Nah, bahkan juga penganut agama-agama yang lain seperti keyakinan, penyembahan kepada dewa dan lain-lain itu pun sangat meningkat sekarang ini. Ya, banyak juga yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu bukan saja negara tertentu, tetapi juga ada banyak negara yang lain. Ya, menjadi kalau negara komunis kita sudah tahu beberapa negara ya, tapi sudah bertambah terus sekarang ini. Nah, makanya ini penting sekali dicari orang-orang yang setia sampai akhir. Ya, baik, kita akan memperhatikan satu firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 2. Oke, Ibu Sarlin bisa bantu saya untuk membaca? Nah, Ibu Sarlin ini adalah kerjasama yang baik dalam. Masih ada Ibu Sarlin? Silakan. Oke, mungkin lagi ada kegiatan lain. Saya akan baca 2 Timotius 2 ayat 2 menjadi dasar ya firman Tuhan di malam hari ini, yaitu apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Saya baca sekali lagi, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah suatu perkataan Paulus ya kepada Timotius, muridnya yang masih muda. Ya, masih muda sekali tapi sudah menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Jadi ada suatu harapan, kerinduan, keinginan dari Paulus kepada Timotius. Supaya Timotius itu sekalipun masih muda, tetapi Paulus mau supaya yang muda ini, Timotius ini, menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi pengajar yang setia sampai akhir. Ya, yang setia sampai akhir. Nah, dari ungkapan ini kita mau perhatikan ada hal yang perlu nanti akan saya jelaskan, yaitu ada apa yang dikatakan, apa yang kau dengar, kemudian dapat dipercaya, cakap mengajar. Ini 3 kata atau 3 ungkapan yang penting dari kata Paulus kepada Timotius. Ya, nah ini adalah kalau kita perhatikan ungkapan ini adalah suatu harapan, suatu keinginan yang kuat dari Rasul Paulus supaya Timotius menjadi pelayan Tuhan yang setia seperti Paulus sudah setia. Sekalipun Paulus tidak lagi bersama dengan Timotius, tapi Timotius menjadi seorang pelayan yang setia. Ya? Atau orang Kristen yang setia, hamba Tuhan yang setia. Nah, kita perhatikan dulu secara singkat pengertian yang setia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari setia itu adalah dikatakan adalah tetap, atau bisa dikatakan juga teguh hati. Contohnya, misalnya setelah sekian lama suaminya merantau, ia tetap setia menunggu. Contoh seperti itu ya. Kalau seorang suami yang pergi jauh bekerja, bahkan mungkin juga seringkali ada suami itu kerja berbulan-bulan baru pulang karena mungkin kerja di luar negeri ataupun di laut ya. Ya. Kemudian artinya arti lainnya setia itu adalah berpegang teguh. Berpegang teguh kepada apa? Kepada janji. Orang Kristen yang baru menikah, suami pasangan yang baru itu biasanya ada janji. Ya, janji pernikahan di gereja ya, diucapkan ya. Nah, kemudian dikatakan berpegang teguh kepada pendirian. Ya, seorang Kristen ataupun hamba Tuhan harus kuat di dalam pendirian, tidak boleh mudah diombang-ambingkan. Nah, ini pengertian. Kemudian yang dimaksud dengan setia adalah berpegang teguh atau dikatakan juga sikap seseorang yang patuh terhadap sesuatu dan senantiasa berpegang teguh dengan
apapun yang terjadi, apapun alasannya, apapun situasinya, tetap berpegang teguh atau patuh. Ya, contoh sikap setia atau sebut dengan kesetiaan. Contohnya seperti sikap setia seorang suami kepada istri di dalam pernikahan yang senantiasa menjaga komitmennya, komitmen pernikahan meskipun sudah banyak terjadi perubahan secara fisik dari istrinya. Ya, mungkin dulu menikahnya langsing, tapi setelah menikah, sebelum menikah langsing atau baru menikah langsing, setelah punya anak mungkin 1-2 bukan langsing lagi, tetapi sudah lebih gemuk, sudah lebih besar, tidak langsing lagi. Ya begitu ya. Nah, kata orang bilang gembrot katanya begitu ya. Nah, apakah tetap suami setia dengan kondisi istri seperti itu? Ya, kalau setia, wow, luar biasa. Ya, kemudian kesetiaan seorang, kalau dari seorang bawahan dalam satu pekerjaan, dalam satu perusahaan, ya. Nah, apakah tetap setia pada saat perusahaan itu mungkin sedang kolab atau pimpinannya sedang mengalami satu kesulitan? Apakah tetap setia untuk mendampinginya? Nah, dalam hal gereja juga demikian. Apakah pengerja-pengerja majelis itu tetap setia kepada gembala, kepada Tuhan melalui pelayanan, membantu pelayanan gembalanya? Ya. Ya, jadi salah satu bahan dasar utama membangun rumah tangga itu adalah kesetiaan atau dikatakan landasan yang kokoh di dalam mempertahankan, memelihara, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga supaya rumah tangga itu bahagia harmonis, itu adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan. Ya. Jadi tanpa adanya kesetiaan itu bangunan itu bisa roboh, rumah tangga itu bisa hancur. Ya, bisa hancur. Bahkan Alkitab juga menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan sendiri pun menyukai namanya orang-orang yang setia. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang setia, wanita-wanita yang setia. Ya, terutama setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Dalam segala situasi, kondisi apapun kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita perhatikan pengertian setia berdasarkan Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, kata setia itu memiliki 3 makna. Ya, 3 makna, yaitu pertama adalah dapat dipercaya. Taat menjalankan perintah Tuhan. Dan kemudian juga orang yang percaya, pengikut ataupun penganut. Ya. Nah, itu 3 pengertian Alkitab. Jadi dapat dipercaya, menjalankan perintah, orang yang percaya. Nah, kesetiaan dalam bahasa asli itu digunakan dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, itu disebut dengan emunah. Emunah. Ada di sini nama seorang ibu, Emunah, Ibu Munah ada kan? Ya, Ibu Munah tuh. Tapi lebih baik emunah. Itu penting. Mengapa? Untuk mengingatkan supaya tetap setia, gitu kan? Nah, kemudian kalau dalam Perjanjian Baru digunakan dengan kata pistos. Pistos artinya sama, ya, kesetiaan, ya, kesetiaan atau setia. Jadi emunah secara tersurat berarti itu apa? Kokoh, kokoh, kuat, ya, atau dikatakan aman, atau bisa juga loyal, setia, ya, atau faithful, atau penuh iman, ya, penuh iman. Jadi kita perhatikan, adalah mustahil seseorang bisa kokoh dan setia jika tidak penuh dengan pengharapan dan iman. Artinya, seorang membuat dia tetap setia atau kokoh, itu landasannya adalah pengharapan dan iman. Ya, nah kita perhatikan kata pistos. Ya, kata pistos. Ya, dikatakan di sini trustworthy atau layak dipercaya. Ya, layak dipercaya itu adalah pistos ataupun setia. Arti lainnya adalah belief, ya, atau tadi dikatakan faithful, atau dikatakan true, ataupun sure, atau dikatakan lagi, kita perhatikan di sini kata sama-sama artinya layak dipercaya. Jadi kata ini digunakan dalam arti kalau kita setia atau pistos atau munah tadi dalam hal kecil, maka kita akan dipercaya dalam hal besar. Jadi sini seringkali hamba Tuhan mengatakan setialah di dalam perkara kecil, maka Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar. Nah, saya percaya wanita
Indonesia yang bergabung di kawal ini pada malam hari ini bergabung adalah orang-orang yang setia. Ya, ini mungkin bagi orang lain perkara yang biasa, perkara yang kecil. Tapi bagi kita, karena ini kita berbicara tentang kesetiaan, inilah perkara yang besar. Amin. Ya, perkara besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, jadi kita perhatikan juga ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hamba yang setia. Ya, yang dimaksudkan adalah dia yang sedang menantikan orang-orang mau percaya. Atau orang mengikut dia, taat kepadanya, menjalankan amanatnya. Atau dapat dipercaya sepenuhnya. Itulah hamba-hamba Tuhan. Luar biasa. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan semua rasul atau 12 rasul itu setia mengikut Tuhan, setia memberitakan Injil. Tetapi yang kita lihat di antara 12 itu justru ada yang menjadi pengkhianat apun tidak setia kepada Kristus. Kita tahu namanya adalah Yudas Iskariot. Ya, ya, jadi Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki kita harus terus beriman dan setia kepadanya. Seperti yang katakan tadi, apapun yang terjadi, apapun situasinya, apapun godaannya, kita tetap setia. Ada orang tidak setia hanya karena wanita, tidak setia karena calon suami yang beda agama. Ada orang yang tidak setia oleh karena jabatan, oleh karena uang, ya, ya, oleh karena barangkali supaya lebih dikenal, ya, supaya lebih cepat populer, ya, punya popularitas. Hal-hal yang demikian membuat orang tidak setia, ya, tidak setia kepada Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan bersama saya, Tuhan mencari orang yang setia dalam semua hal tentunya, ya, setia dalam mengikut dan beriman kepada Yesus, setia dalam melayani, setia beribadah, setia berdoa, setia dalam hubungan keluarga ataupun pasangan suami istri. Nah, dalam kesempatan ini kita akan lihat dua hal yang sangat penting, ya, semuanya penting, yaitu setia dalam melayani. Kemudian setia dalam hubungan keluarga ataupun suami istri. Karena saya percaya ini sangat erat hubungannya. Kalau seorang mengatakan dia setia mengiring Tuhan, setia beriman kepada Tuhan, pasti setia melayani. Pasti setia melayani. Lalu bagaimana kita bisa melihat seseorang itu setia melayani Tuhan? Yang adalah Tuhan dan Roh. Pertama kita akan melihat kesetiaannya itu di dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Bagaimana sebagai istri setia kepada suaminya, sebaliknya juga demikian suami setia kepada istrinya. Nah, ini penting sekali. Kalau orang mengatakan aku setia melayani Tuhan, tetapi dalam keluarganya berantakan, tidak ada kesetiaan, hancur-hancuran. Wow, ada apa? Kan gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, mari kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang setia sampai akhir hidupnya. Ada Abraham. Dia seorang yang setia. Luar biasa. Ya, setia untuk menanti janji Tuhan bahwa dari Sarah lah anak perjanjian, yaitu Ishak. Sekalipun sempat, ya memang Abraham sekalipun setia, bukan berarti sempurna, ada kekurangan. Ya, sempat menikah ya dengan Hagar oleh izin dari atau saran dari Sarah, ya. Ya, akhirnya menikah dan melahirkanlah anak namanya Ismail, ya. Tapi kita perhatikan di sini Abraham tetap setia dengan Sarah, setia kepada Tuhan. Dia pernah menceraikan Sarah, dia tidak pernah melupakan janji Tuhan, tetap setia, bahkan setia untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu anaknya Ishak, anak yang tunggal, anak yang sudah ratusan tahun dinanti-nanti, tapi Tuhan mengatakan persembahkan, tapi dipersembahkan. Demikian juga ada Ishak yang setia. Ayub apalagi. Ayub adalah seorang bapak, adalah seorang suami yang punya istri, punya anak-anak. Ya, dikatakan dia kaya dan luar biasa. Pada saat dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa, yang jarang ditemukan sakit seperti itu, justru istrinya tidak setia.
Ya, istrinya meninggalkannya, istrinya mengutukinya, bahkan meninggalkannya. Luar biasa. Kita perhatikan dalam kondisi seperti itu Ayub yang hancur-hancuran ditinggalkan oleh istrinya. Kutukilah Tuhan Allahmu, tinggalkanlah Tuhan Allah. Ini hal yang luar biasa. Tapi Ayub tetap setia dalam segala kondisi apapun itu. Dari kesetiaan itu mari kita lihat berkat Tuhan berlipat kali ganda yang diterima oleh Ayub. Demikian juga Yusuf yang masih muda itu. Dia setia kepada Tuhan memelihara hidup dalam kekudusan. Setia kepada saudara-saudaranya untuk menolong saudara sekalipun dia sudah disakiti. Sudah dibuang, dijual. Diperlakukan secara tidak adil. Padahal dia sangat baik kepada teman saudaranya. Tapi dia tetap setia. Ketika digoda oleh istri Firaun, ya, tetap dia setia menjaga kekudusan. Luar biasa. Demikian Yakub. Apalagi siapa? Yesus Kristus. Allah setia. Ya, sampai mati di kayu salib. Dia taat setia demi manusia, demi kita manusia berdosa ini. Baik kita diselamatkan, ditebus. Jadi Yesus Kristus adalah yang paling utama dalam hal kesetiaan. Ya, dalam hal kesetiaan. Kemudian ada 11 harusnya 12 tapi 11 setia. Melainkan itu setelah Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, tetap setia. Ya, tetap setia. Sekalipun taruhannya nyawanya demi untuk memberitakan Injil. Salah satu Petrus yang seorang pengecut, tapi setelah bertemu Tuhan diubah Tuhan. Ya, yang menerima Roh Kudus. Dia setia beritakan Injil, setia menjadi saksi Tuhan. Bahkan pada saat kematiannya pun dia mati karena Injil. Kita perhatikan Paulus pun penjara karena Injil, tetap setia kepada Tuhan. Situasi itu yang membuat mereka tidak pernah, ya akhirnya mereka pengecut, tapi mereka tetap setia. Ya, ada Timotius yang hari ini menjadi contoh bagi kita. Dan juga ada Titus, anak rohani dari Paulus. Dari pembacaan kita di 2 Timotius itu nanti kita perhatikan Timotius adalah seorang yang setia. Ada lagi tokoh Alkitab yang tidak setia sampai akhir hidupnya, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Tidak setia, sudah mendengar firman dengan jelas, perintah sudah jelas. Ya, mereka mau digoda sehingga mereka dalam perbuatan dosa. Kemudian ada Harun, Musa, tidak sampai ke Kanaan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tidak setia. Kemudian ada Yunus yang diutus ke Niniwe oleh Tuhan untuk melayani, tapi melarikan diri ke Tarsus. Ya, mengapa? Karena dia tidak rela. Ya, orang-orang ini bertobat, percaya kepada Tuhan karena orang ini adalah orang jahat. Ya. Kemudian Saul yang diangkat, dipilih, diurapi raja oleh Samuel yang sebelum Daud, juga tidak setia kepada Tuhan. Allah tinggalkannya. Ya. Nah, kemudian Yudas Iskariot tidak setia kepada Tuhan, padahal langsung banyak pengajaran, mujizat yang didengar langsung oleh Yudas Iskariot. Kebaikannya, kepeduliannya, kasihnya, belas kasihan, semua dari Tuhan Yesus kita saksikan, dia lihat. Ternyata itu tidak mengubah hatinya. Tetap dia tidak setia, malah justru mengkhianat. Akibatnya akhirnya dia mati binasa. Dan banyak lagi yang tidak setia dalam Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu ada yang dipaparkan orang setia, ada orang-orang yang tidak setia. Ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Hal yang pertama adalah sebelum kita melihat kesetiaan dalam hubungan keluarga suami istri, adalah setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Dari pembacaan kitab tadi, saya ulang sekali lagi, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat percayai, yang juga mengajar orang lain. Di awal tadi saya katakan ada 3 hal yang kita perhatikan. Kriteria orang yang setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Itu kata dengar, dapat dipercaya, dan mengajar, atau katakan cakap mengajar. Nah, kita perhatikan satu persatu kriteria orang yang setia melayani. Ya. Perhatikan kalimat atau ungkapan yang katakan, apa yang telah engkau dengar daripada di depan banyak saksi. Ada kata
apa yang kau dengar? Kata Paulus kepada Timotius. Apa yang didengar oleh Timotius dari Paulus? Di depan banyak saksi. Yang didengar adalah firman. Yang didengar adalah Injil. Jadi ketika Paulus menyampaikan Injil, menyampaikan firman di depan orang, Timotius ada di situ. Timotius ada di antara orang banyak itu. Maka Paulus mengharapkan supaya Timotius apa yang didengar dari Paulus dilanjutkan, diajarkan kepada orang lain. Dia harus mengajarkan firman. Ya, sebelum mengajarkan firman tentunya, atau sebelum menjadi saksi Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Itu apa yang pertama? Mendengar. Ya, mendengar firman. Nah, jadi orang yang setia melayani, kriteria yang pertama itu adalah orang yang setia mendengarkan firman. Ya, kalau tidak setia mendengarkan firman, jangan harap dipakai Tuhan untuk melayani. Ya, jangan harap kita bisa ya menjadi saksi yang baik. Mengapa ada orang-orang tertentu mudah dipengaruhi, ya mudah dipengaruhi dengan keyakinan-keyakinan lain karena tidak kuat dalam firman Tuhan, tidak punya kapasitas, tidak dewasa di dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena pelajari firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Ya, jadi ini kita perhatikan. Jadi hal yang pertama adalah harus setia mendengarkan firman. Dan saya percaya semua wanita-wanita di Kawal adalah orang-orang yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita perhatikan. Apa dikatakan? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan ulang, ya, dikatakan kepada Israel, jika engkau baik-baik itu apa? Mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu sekarang ini apa? Ya, Alkitab, yaitu firman Tuhan. Setia mendengar. Itu dulu yang pertama. Tidak mungkin bisa melakukan tanpa mendengar. Apa yang dilakukan? Orang mendengar, mengerti, memahami, maka pasti mampu melakukannya. Ya, setia melakukan segala perintah-perintahnya. Ada 10 perintah ya hukum Taurat. Yang pertama itu ya diterima oleh Musa dan dibacakan di depan orang-orang Israel, bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan, saya membaca dalam satu kitab kitab Nehemia, ya. Kitab Nehemia ada perbedaan dengan orang-orang yang ada sekarang ini, termasuk ketika Nehemia membacakan firman Tuhan tanpa dijelaskan, tanpa diuraikan, orang mendengar dengan baik, mendengar dengan perhatian, mendengar dengan fokus, bahkan mereka pada saat mendengar benar-benar mereka menghargai firman dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi dikatakan juga, apalagi setelah dijelaskan oleh Nehemia, mereka gemetar, ketakutan mendengar firman Tuhan. Mereka sangat hormat dengan firman Tuhan. Tapi sekarang ini, kalau kita perhatikan di gereja, bahkan di antara pelayan Tuhan, karena mereka sudah tahu firman Tuhan, tidak mau lagi mendengar orang lain sedang berbicara kepadanya. Ketika orang lain yang gabung belum berpengalaman, tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Saya ini belajar, sekalipun mahasiswa masih semester 3, ketika mereka khotbah, saya dengar dengan baik, saya simak dengan baik, dan saya diberkati. Tapi akan ada hal-hal yang keliru, yang salah, sebagai dosen tentunya kita harus arahkan. Sebagai pengajar, kita harus bimbing. Ini makanya perlu kita mendengar. Luar biasa. Jadi mengapa kita harus mendengar firman Tuhan? Kita tahu semuanya apa dikatakan dalam 16-17. Ini hal yang luar biasa. Segala tulisan yang diberikan Allah yang bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Mengajarkan kebenaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang lain dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah untuk setiap perbuatan yang baik. Itu sebabnya kita harus mendengarkan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita tentang kebenaran. Mengajarkan kita tentang Tuhan. Mengajarkan kita tentang karya Tuhan. Mengajarkan kita supaya mengerti rencananya dan meneruskan rencananya. Memperbaiki kita manusia yang sering cenderung melakukan kesalahan. Ya, supaya kelakuan kita, karakter kita dibentuk. Ini dari mana? Dari firman. Supaya kita terus hidup terus-menerus dalam kebenaran. Luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, Roma 10 ayat 17 ayat kita juga sudah hafal ayat ini. Mengapa kita harus setia mendengarkan firman Tuhan? Yaitu jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang saat ini sedang terus berkembang. Ya, nah kalau mengatakan ada hamba Tuhan yang mengatakan sekarang ini di media sosial, terutama di YouTube, pengajaran yang benar dengan pengajaran sesat sudah lebih tinggi, ya sudah lebih tinggi persentasinya pengajaran sesat, luar biasa. Sementara pengajaran benar itu persentasinya rendah. Nah, hal ini bisa mempengaruhi banyak umat Tuhan. Nah, karena itu, mari kita terus mendengarkan Tuhan, memperdengarkan firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, melalui firman Tuhan, iman semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jadi Amsal 13 ayat 13 ini sangat jelas. Jangan sampai kita meremehkan firman. Wow, akibatnya apa? Akan menanggung akibatnya kalau meremehkan firman. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, taat kepada firman, maka dia akan menerima balasannya, balasan yang terbaik dari Tuhan yang pas Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama. Siapa yang dimaksud dengan orang setia? Kriteria yang kedua adalah orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercayai atau orang yang dipercaya. Kita perhatikan masih nas firman Tuhan yang sama dari 2 Timotius 2 dikatakan, percayakanlah itu kepada orang-orang dapat dipercayai. Percayakanlah itu. Apa yang dipercayakan? Percayakanlah itu. Paulus mengatakan, percayakanlah Injil. Percayakanlah firman yang kau dengar. Percayakanlah firman yang sudah kau mengerti, yang sudah menjadi milikmu, bagian dari kehidupanmu, pengalamanmu. Percayakan, sampaikan, beritakan kepada orang lain, kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Ya, kalau dikatakan faithful atau orang-orang atau orang-orang bisa diandalkan, itu kata dapat dipercayai. Jadi seorang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya dalam segala hal, terutama yang dapat dipercayai tentang firman, ya, atau dia ngomongnya tentang Injil. Jadi Paulus di sini kita perhatikan melanjutkan untuk menunjukkan jenis pelayanan untuk apa? Di mana Timotius akan memerlukan untuk menguatkan dirinya. Yang dapat menguatkan dirinya adalah firman. Ya, firman. Yang menguatkan dirinya adalah firman. Yaitu firman yang tercipta karena kasih karunia dari Kristus. Paulus menerima firman itu dari Kristus. Lalu Paulus apa yang diterima dari Kristus? Dilanjutkan estafet, ya, atau dikasihkan kepada Timotius. Jadi kekuatan untuk dapat dipercaya adalah mendengar firman, ya, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita perhatikan di sini, orang yang setia dapat dipercaya adalah mereka yang memegang iman. Timotius memegang iman, menjaga tanggungan. Apa yang dipercayakan kepadanya dia jaga. Nanti silakan baca 13-14. Apa yang dipercayakan oleh Paulus kepada Timotius itu harus dijaga dan harus juga dipercayakan kepada orang lain yang dipercaya.
Tapi ia harus melakukan lebih daripada menjaga. Jadi artinya apa? Dia lakukan dulu. Ya, jangan hanya dijaga, dia melakukan dulu kebenaran itu, memelihara kebenaran itu. Setelah itu baru menyampaikannya. Dalam perjanjian lama itu Ezra adalah satu tokoh yang biasa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel. Dia dikatakan seorang ahli Taurat. Nanti itu bisa dibuka di Ezra pasal yang ke-7. Ya. Di sana dikatakan Ezra adalah seorang ahli dalam Taurat. Ya, ahli dalam Taurat dikatakan dia menelitinya, membacanya, mendengarnya, melakukannya, baru mengajarkan. Itu urutannya. Mendengar, ya, melakukan, lalu mengajarkan. Ya, kadang-kadang dengan hamba Tuhan seperti ini hanya mengajarkannya, tapi tidak menjadi bagian dari kehidupan. Ini menjadi batu sandungan. Itu hamba Tuhan. Misalnya hanya mengajar saja, berkhotbah saja, tapi dalam kehidupannya nggak pernah dilakukan. Itu luar biasa. Ya, jadi ini yang kita perhatikan. Ini harapan dari Paulus kepada Timotius. Jadi bukan hanya merupakan suatu hal menerima iman Kristen atau dari Kristen, tapi juga merupakan kewajiban kita untuk memelihara iman, lalu menyebarkan iman. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, mempertanggungjawabkan pengharapan kita kepada Kristus. Mempertanggungjawabkan itu berarti menyebarkannya, meneruskannya. Itu adalah harus bagi kita. Jadi semua orang dan harus memandang diri mereka sendiri sebagai apa? Mata rantai atau penghubung antara generasi pada generasi. Luar biasa, Ibu Sarlin ini dipakai Tuhan jadi mata rantai yang membangun ya wanita-wanita dari provinsi ke provinsi. Lalu sudah melahirkan luar biasa pemimpin wanita kawal di setiap provinsi. Ntar lagi ada Kernas. Itu luar biasa. Berarti ini sedang memikirkan pekerjaan proyek ilahi yang besar. Memenangkan banyak wanita-wanita di Indonesia bahkan dunia. Ini luar biasa. Ini pekerjaan yang luar biasa. Ada satu dunia yang Tuhan berikan kepada hambanya Ibu Sarlin. Sehingga mampu melakukan itu. Kita harus doakan. Ya, luar biasa. Mengapa? Karena ini adalah untuk membuat satu mata rantai penghubung antara wanita-wanita yang lain di Indonesia ini untuk menjangkau wanita-wanita Indonesia ini. Luar biasa. Jadi iman harus diteruskan. Iman harus disebarkan kepada laki-laki maupun perempuan yang selanjutnya mengajarkan kepada orang lain. Gereja Kristen pada suatu rantai yang tak putus dari pelayan, dari guru, pengajar-pengajar, guru-guru, pengajar-pengajar. Ya, harus. Nah, sebagai guru, sebagai dosen, ya, dan juga berusaha sebagai itu jangan pernah putus. Berhubungan dari satu generasi ke generasi yang lain, kita melahirkan hamba-hamba Tuhan yang handal, hamba-hamba Tuhan yang siap pakai di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, di gereja Tuhan, di bangsa ini. Setelah hadir sekolah tinggi itu kata di Bekasi adalah untuk apa? Bereproduksi, membentuk calon-calon hamba Tuhan yang setia sehingga dapat dipercaya oleh Tuhan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menjadi saksi Tuhan, menjadi pengajar. Jadi seorang yang setia tersebut dengan Pisces adalah seorang yang percaya, setia, bisa diandalkan. Ya, jadi sekali lagi orang yang dapat dipercaya itu adalah seorang yang dikatakan setia dan bisa diandalkan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang tidak akan menyerah, baik kepada pengenian, penderitaan, bahkan pernah mungkin melakukan kesalahan, tidak akan pernah menyerah. Dan segala kondisi apapun di lingkungannya, dia tetap kokoh, tetap kuat, dia tetap setia. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, itu belum tentu dikatakan orang yang setia. Tapi ketika diizinkan mungkin di luar kemampuan kita, ya, tapi kita tetap setia, maka Tuhan sedang mempersiapkan perkara besar dalam kehidupan kita. Akan mempersiapkan perkara besar dalam kehidupan kita. Maka suatu saat pun kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Wanita-wanita yang dapat diandalkan.
Ya. Nah, mari kita perhatikan. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus, hati dari pengajar-pengajar atau pelayan-pelayan Tuhan harus ditekan kepada Kristus sedemikian rupa. Jadi fokuskan hidup kita kepada Kristus. Aku hidup adalah bagi Kristus, untuk kemuliaan bagi Kristus. Jadi memikat dikatakan sehingga tidak ada ancaman bahaya memikat mereka jalan kesetiaan dan tidak ada godaan bujukan dari ajaran palsu menyebabkan mereka menyimpang dari jalan lurus dari kebenaran. Kalau fokus kita kepada Kristus, percaya bahwa Kristus pasti memelihara kita, maka tidak mungkin kita mudah digoda atau mudah jatuh atau menjadi ajaran palsu, ajaran-ajaran penyelewengan dari Alkitab. Tidak mudah, tidak fokus dengan apa kata Kristus itu harga mati. Artinya tidak pernah berubah apa dikatakan Yesus itu. Mengapa? Karena Yesus kita lahir setia dan kita pun harus setia. Luar biasa. Jadi orang Kristen dan pelayan Tuhan harus dalam segala situasi kehidupan apapun. Jangan situasi itu membuat kita menjadi kendor. Ya, kerajaan kita kendor untuk melayani Tuhan. Jangan. Mungkin ada di antara kita punya suami dalam keluarga, ada suami belum sungguh dalam Tuhan atau belum di dalam Tuhan, tapi istri sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, masih bergumul, ya, bergumul suami sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mungkin perlakuan yang kasar kita dukung dengan yang lain sebagainya. Hati-hati, kita tetap harus setia. Jangan sampai kita tidak setia hanya karena pengaruh dari pasangan. Ya, kalau kita sudah seorang pelayan Tuhan, tetap setia. Percayakanlah kepada orang-orang percaya. Jadi di sini katakan dia menyebut mereka seorang yang percaya. Paulus mengatakan mereka orang-orang percaya bukan hanya karena iman secara umum orang percaya itu, tetapi keunggulan, ya, karena keunggulan jemaat yang dilayani oleh Timotius, keunggulan dari Timotius, mereka punya takaran iman yang besar, itu iman yang semakin banget pertumbuhan secara terus menerus. Jadi harus beda, jangan hanya iman secara umum, tetapi iman itu dikatakan unggul dari siapapun. Ya, wanita-wanita yang ada di kawalan kita semuanya harus punya iman yang unggul, punya takaran besar. Amin. Sampai kita perhatikan, mengapa Paulus menekankan orang-orang yang setia di sini? Dapat dipercaya itu adalah orang yang setia. Karena hanya ada sedikit pada saat itu, sedikit orang yang dengan sungguh-sungguh, sedikit orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk menjaga, memelihara, mengabdikan, menghidupkan terus-menerus akan ajaran dari Paulus. Apa yang dipercayakan kepada Paulus diteruskan kepada jemaat, diteruskan kepada Timotius pada saat itu. Sedikit orang yang sungguh, berarti banyak yang tidak sungguh. Makanya Paulus melatar belakangnya ini, yaitu orang-orang yang setia, orang-orang yang dapat percaya. Karena pada saat itu banyak yang tidak setia. Itu luar biasa. Ya, pikir tidak ada bedanya dengan kondisi sekarang ini. Banyak orang-orang yang tidak setia lagi. Ya. Jadi yang ketiga, kriteria orang yang setia itu, setia melayani Tuhan adalah orang yang setia, yaitu cakap mengajar. Cakap mengajar. Ini bukan saja bicara tentang metode. Ya, bukan. Kita perhatikan, ini adalah satu kekuatan Timotius dalam ruang lingkup kasih karunia. Dia akan tumbuh jika ia mengolah karunia yang telah diberikan oleh kasih karunia kepada. Artinya apa? Paulus sudah mengajar Timotius dengan firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Kemudian Timotius juga sudah menerima kasih karunia. Yaitu apa? Menerima pengajaran, menerima firman. Ya, menerima firman. Maka apa yang diterimanya harus dikelola dengan baik. Harus dikelola dengan baik. Untuk bisa diteruskan, dilanjutkan kepada orang lain. Orang seperti ini disebut dengan orang yang cakap mengajar. Satu jalan yang pasti dikuatkan dalam kasih karunia adalah dengan meneruskan
atau menyebarkan kepada orang lain tentang apa? Kebenaran-kebenaran yang sudah diterima, yang tertanam dalam diri Paulus, yang tertanam dalam diri Timotius. Itu harus diabadikan, harus diingat, harus terus-menerus diajarkan. Begitu. Itu namanya cakap mengajar. Ya, cakap mengajar. Lalu kita perhatikan, dia harus mengajar orang-orang lain. Dia juga harus melatih orang lain untuk pelayanan. Dengan demikian, mempercayakan kepada mereka hal-hal yang telah ia dengar. Dan juga harus menghabiskan mereka untuk pelayanan. Meletakkan ya Injil sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada mereka. Dan dengan demikian, mempercayakan kepada mereka hal-hal yang telah ia dengar. Kalau saya bisa jelaskan seperti ini gambarannya nanti. Ya, jadi hal yang harus diperhatikan dalam bisa pelayanan adalah pendeta adalah kesetiaan atau ketulusan, kelurusan dan juga kemampuan pelayan mereka, kemampuan mereka untuk melayani. Jadi Timotius itu adalah menjadi seorang guru, pengajar. Lebih lagi hendak menghasilkan pengajar-pengajar yang lain, pelayan-pelayan yang lain. Nah ini saya buat seperti dari 2 Timotius 2 ayat 2 itu, yaitu disebut dengan multiplikasi rohani ataupun pelipat ganda rohani. Yesus Kristus mempercayakan Injil kepada Paulus, Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus mempercayakan atau menyebarkan kembali, mengajarkan kembali Injil yang diterima dari Yesus kepada Timotius. Kepada Timotius. Dari harapan dari Rasul Paulus kepada Timotius, supaya hal yang melakukan itu memberi, mengajar, melatih, mengutus para hamba Tuhan kepada orang-orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus. Kemudian dari orang-orang percaya ini akan melahirkan orang-orang yang setia. Ya, berarti ini adalah suatu dikatakan kasih rohani atau pelipat ganda rohani. Bagaimana orang Kristen merefleksi diri? Yaitu apa? Saya sudah diajari untuk bersaksi, memberitakan Injil. Maka saya harus mempersiapkan orang untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Saya sudah tahu mengajar. Dan saya pun harus mempersiapkan orang untuk mengajar. Saya sudah dilatih bagaimana mengajar, bagaimana bersaksi. Maka saya pun harus mempersiapkan orang yang bisa mengajar dan melatih. Saya sudah diutus karena saya sudah bisa memberitakan, sudah bisa mengajar, sudah dilatih penginjilan. Maka saya juga harus mempersiapkan orang, mengutus orang lain. Sehingga dari generasi ke generasi, mata rantai tidak akan pernah putus. Luar biasa. Jadi terjadi pelibatan rohani. Saya percaya kalau ini sudah terjadi dan akan terus terjadi. Lebih banyak lagi, lebih mudah lagi untuk dijangka Indonesia dengan 220 juta penduduk Indonesia dan berapa wanitanya. Ya, banyakkan sekarang ini wanita-wanita yang sakit dalam pelayanan. Kemungkinan besar di surga nanti lebih banyak wanitanya daripada laki-laki. Ya, perhatikan setiap gereja. Persentasenya yang ikut ibadah di gereja itu berapa? Saya udah perhatikan lebih banyak wanita. Ya, itu gambaran berarti nanti di langit bumi baru yang banyak wanita-wanita. Luar biasa. Ya, ini. Jadi apa? Karena ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan supaya kita melakukan namanya pelibatan dan rohani. Ya, pelibatan rohani. Nah, itu hal yang penting. Jadi kemampuan untuk belajar, mengerti, mengajarkan firman adalah merupakan satu karunia dari kasih karunia Allah. Itu satu karunia. Jadi kalau Paulus, Timotius, cak mengajar, mampu mengajar, itu kasih karunia Tuhan berikan kepada itu. Dan kita diberikan hal itu. Cak mengajar salah satu persyaratan untuk menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pendeta, akan menjadi gembala. Nah itu, karena itu sekarang seorang pelayan Tuhan, apalagi gembala, majelis kerja, semua harus belajar firman Tuhan. Harus mampu mengajar firman Tuhan. Sorry, kenapa? Ya, sebentar. Oke.
Kenapa jalan ya? Bentar, kenapa ini? Oke, ya, ya. Jadi kesimpulan dari cakap mengajar itu secara implisit menunjukkan juga apa? Kecakapan untuk belajar. Orang yang cakap mengajar harus belajar. Ya, cakap mengajar berarti cakap juga belajar. Nah, sehingga seorang pelayan juga harus merupakan seorang pelajar. Yaitu apa? Yang rajin, ya, rajin merenungkan membaca firman Tuhan. Dalam Matius 2:24 dikatakan apa? Sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah terhadap semua orang. Perhatikan ungkapan yang terakhir. Ia harus cakap mengajar, harus sabar. Cakap mengajar menjadi syarat menjadi hamba Tuhan. Syarat untuk menjadi seorang pengajar. Syarat untuk menjadi pelayan. Nah, sekarang ini masih banyak orang Kristen. Bahkan hamba Tuhan tidak senang atau tidak mau menyediakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk belajar firman Tuhan. Mahasiswa sering saya tegur, jangan engkau baca firman Tuhan karena ada tugas. Jangan, tapi engkau belajar itu karena memang itulah kebutuhanmu. Yang harus kerjakan, lakukan setiap hari, renungkanlah firman Tuhan dan malam. Masih banyak yang terlalu sibuk dengan hal yang sekunder, yang primer, yaitu firman Tuhan ditinggalkan. Yang sifatnya kegiatan-kegiatan gereja dilakukan. Yang mengabaikan yang terutama dalam gereja, yaitu apa? Belajar dan mengajar. Jangan sampai yang terjadi. Kadang-kala ada ibadah. Hari ini ada ibadah, tidak ada pemberitaan firman. Wow, luar biasa. Hari ini hanya fellowship, tidak ada pemberitaan firman. Saya belajar liturgika. Sentral dari ibadah. Ibadah itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Jangan pernah diabaikan. Ya, sentralnya dalam liturgi ibadah, dalam ibadah itu adalah firman Tuhan. Ya. Dan tidak seorang akan pernah menjadi seorang pelayan firman yang baik kecuali ia pertama-tama menjadi seorang murid ataupun belajar kata Calvin. Ya, biasa. Ya, yang lagi, ya seorang pun akan menjadi seorang pelayan firman Allah yang baik kecuali ia pertama-tama mau menjadi seorang murid ataupun pelajar. Demikian juga seorang hamba Tuhan, Kristus mengatakan apa? Pergon mengatakan apa? Ia yang telah berhenti belajar, telah berhenti untuk mengajar. Kalau diterjemahkan, kalau mau mengajar harus belajar. Tapi kalau tidak mau belajar, jangan mengajar. Itu akan menyesatkan orang. Ya, ini tidak lagi menabur dalam belajar, tidak lagi akan menuai lipat. Apa yang mau kita ketika kita beritakan firman, kalau kita tidak beritakan lagi? Apa yang mau kita beritakan kalau kita nggak belajar? Jadi seorang pengajar harus belajar. Ya, serta kata Rostam besar dengan yang lain untuk bisa belajar. Mereka tidak mau menjadi pelajar dari kebenaran. Mereka menjadi guru dan pelayan-pelayan dari kesalahan. Itu. Kalau orang tidak mau belajar dari firman, dari kebenaran, maka kemudian menjadi guru atau pelayan dari kesalahan atau kesesatan, menyesatkan orang lain. Firman itu adalah pelita bagiku, terang di jalanku. Kata Mazmur 111-6. Kalau kita baca ini, ya. Kemudian beritakan firman, siap sedialah baik tidak berwaktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, bernasihat, segala kesabaran dan pengajar. Puji Tuhan. Ini hal yang pertama, yaitu setia melayani Tuhan. Pertama, harus setia mendengarkan firman. Dan yang kedua, dikatakan kita harus dapat percaya untuk menyampaikan firman itu. Dan tercakap menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau ini hal yang kepada kita, pasti kita setia dalam. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama, Ibu Sarlin. Kalau masih ada waktu. Lalu yang ketiga, setia dalam keluarga. Karena itu ada hubungannya. Tapi serahkan dulu, Ibu Sarlin, silakan Bu. Masih ada waktu saya atau bagaimana untuk meneruskan? Ya, masih ada waktu Bapak. Ini pelajaran luar biasa. Pelajaran luar biasa. Jadi tadi saya sempat dengar bahwa orang yang setia salah satu adalah mendengarkan firman dengan baik. Jadi ibu-ibu, mari semua tetap dengarkan firman dengan baik dan kita mau tangkap pesan roh ini buat kita. Silakan Bapak Adolf ya. Haleluya. Baik, Tuhan.
Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi. Orang setia melayani Tuhan pasti setia juga dalam perkara keluarga. Amin. Ya pasti. Ya. Jadi bagaimana kita mau menunjukkan kita katakan setia kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Tentu orang lihat bagaimana hubungan kita dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, hubungan anak dengan orang tua. Itu disaksikan dilihat. Maka seorang klien Tuhan yang lagi dia gembala, mata Tuhan tertuju kepada kita, banyak mata tertuju kepada kita. Ya, lihat kita. Yang kita katakan itu kita hidupi enggak? Ya itu. Menghidupi kita enggak khotbah yang kita sampaikan. Nah, seringkali tidak ada orang jemaat tidak mau mendengarkan gembalanya lagi khotbah. Aduh, dia hanya bisa bicara, dia hanya bisa berkata pintar, tetapi dalam kehidupannya nol atau tidak pernah dilakukan. Ada. Oke, jadi ini kita perhatikan. Ya, sekarang kita perhatikan dulu Bapak Ibu, ya survei ya. Ya, hasil survei yang dilakukan oleh Just Dating tentang pasangan yang setia. Di negara ini, belum di semua negara ini. Luar biasa. Saya kaget dengan survei ini. Ini survei tahun 2020. Ya. Berarti masih berapa tahun? Ya, 1,5 tahun yang lalu berarti ya. Indonesia itu 40% pasangan pernah selingkuh, 40%. Di Indonesia. Ya, kemudian di Thailand, ya, maaf ini ada kesalahan di Thailand, itu ada 50% jumlah perselingkuhan terbanyak, berarti posisi pertama. Singapura, Thailand, 30% jumlah perselingkuhan. Malaysia 20% sangat pernah berselingkuh. Kita perhatikan urutan yang pertama dengan urutan yang kedua, 40% itu Indonesia, negara di mana ada ini. Luar biasa. Lalu dibuat ada catatannya gitu. Hasil survei menunjukkan kecenderungan perempuan untuk selingkuh paling tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Wow, luar biasa. Ya, mudah-mudahan surveinya ini akurat gitu ya. Tapi kalau berani memberitakan itu biasanya penelitian yang akurat gitu. Karena itu akan mencemarkan gitu ya. Nah, jadi ternyata perempuan ya yang tinggi ya persentase perselingkuhan. Bukan berarti saya laki-laki membela diri, tidak ya, berarti laki-laki ada juga lebih tinggi. Nah, itu luar biasa di beberapa negara ini bedakan begitu ya. Nah, kita tahu juga kenapa. Saya percaya wanita-wanita kekal ya tidak akan demikian. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat senang ya, luar biasa. Lalu ada 5 negara dengan wanita paling setia. 5 negara paling setia pada pasangannya. Ya. Yaitu urutan pertama adalah Rusia. Wow. Justru Rusia ya yang kita tahu di sana orang Kristennya ya sedikit ya. Jadi banyak komunis yang lain. Ya Rusia sih urutan pertama. Kemudian Meksiko, wanita-wanita di sana setia kepada suami pasangannya. Urutan ketiga ada Vietnam. Urutan keempat ada Korea. Urutan kelima Amerika Latin. Luar biasa. Ini 5 urutan ya dari negara-negara di mana wanitanya paling setia kepada pasangannya, kepada suami. Itu luar biasa. Ya luar biasa. Di mana Indonesianya? Tidak tahu. Kita tidak masuk urutan yang kelima. Nanti urutan berikutnya. Tapi kita tetap bersyukur. Kita ditempatkan di Indonesia oleh Tuhan untuk memenangkan Indonesia, memenangkan wanita Indonesia. Amin. Itu hati yang sudah ditaruh kepada hatinya Ibu Sarlin. Ya, rasanya tidak bisa tidur kalau tidak ya memenangkan wanita Indonesia. Pasti mimpinya pun bagaimana memenangkan banyak wanita Indonesia. Ya itu, di pikirannya, di perencanaannya, di tindakannya, memikirkan itu semua. Maka kita dukung, kita doa. Mari kita perhatikan dasar Alkitab dan kesetiaan. Suami istri wajib sama-sama kita ketahui. Yaitu pertama, dalam Melayu 2 ayat 15 dikatakan
Bukankah Allah yang sama mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Kita keturunan ilahi. Jadi jagalah diri itu, kata, jagalah kita menjaga diri kita. Dan jangan orang setia terhadap istrinya dari masa mudanya. Ketika sudah dipersatukan oleh dalam satu pernikahan kudus, ya itu harus setia kepada pasangannya, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, apapun keadaan, kita harus menjaga, memelihara kesetiaan sampai tidak setia. Ya, tidak mudah kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tapi kita kuat pasti melakukannya karena roh yang ada pada kita. Demikian nama telah pada hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain apa? Selain berlaku adil. Saya kasih kata hal yang besar di sini, yaitu mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan berseru melalui kita supaya Israel itu setia kepada Tuhan. Memiliki kesetiaan. Dan tentu itu juga kepada kita, yaitu mencintai kesetiaan. Ya, mencintai kesetiaan. Lalu di Amsal 3 sampai 4 dikatakan apa? Janganlah kiranya kamu dan setia meninggalkan engkau, artinya berharap terus-menerus bersama dengan kita. Kalungkanlah pada lehermu. Mengapa pada leher? Leher itu biasanya kita pakai, kalau wanita biasanya pakai kalung, perhiasan. Disaksikan, lihat orang itu, bagus dong, indah ya. Ya, kalungnya dari mana, oleh-oleh dari mana, dibeli di mana. Lihat, artinya orang melihat kesetiaan kita, disaksikan lain kesetiaan kita, boleh menjadi kesaksian. Bahkan dengan tuliskanlah kepada roh hatimu. Mengapa di hati? Karena dalam hati inilah bertumbuh kesetiaan, bertumbuh kasih itu. Hati ini sangat kuat. Maka hati itu tidak boleh mudah berubah karena situasi di luar hati. Jadi hati itu justru mengubah situasi yang ada di lingkungan kita. Bukan kita diubah, bukan lingkungan atau situasi yang mengubah hati kita. Contohnya, banyak uang, hatinya tenang, hatinya tenteram. Ketika dipergumulkan dengan tidak ada uang, waduh, nggak sejahtera. Ya? Atau hatinya gundah gulana ketika suami berlaku kasar, sehingga berlaku kasar lagi. Nah, itu. Tapi ketika di hatinya dia berkuasa, dia kendalikan, kuat, dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti lakukan pasangannya, maka akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan serta manusia luar biasa. Orang setia itu adalah orang yang dikatakan akan mendapat kasih, akan mendapat penghargaan dari siapa? Dari Tuhan. Luar biasa. Bahkan juga dari sesama. Karena itu mari kita ya menjaga kesetiaan itu. Itu dikatakan Amsal 3. Kemudian Ibrani 13. Hendaklah semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang tunggal dan perzina akan dihakimi Allah. Luar biasa. Orang sudah menjadi suami istri harus setia. Jangan ada orang lain. Jangan ada wanita lain. Kalau tidak wanita lain. Kalau perempuan, jangan ada laki-laki lain. Sekarang ini mudah sekali orang ganti pasangan. Gak cocok, cerai. Ya, baru lama menikah, sudah bercerai. Kalau itu ada di lingkungan orang Kristen itu sangat memprihatinkan. Ya, dikatakan di sini orang sundal presiden akan dihakimi. Artinya orang yang tidak setia kepada pasangannya akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, akan dihakimi. Alkitab mengatakan demikian. Karena itu dituntut kita untuk setia kepada pasangan kita. Matius 5:8 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Hati-hati bagi kita yang sudah berkeluarga. Katakan suamiku lah yang paling cakep. Laki-laki saya katakan istriku lah yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling setia. Tidak ada yang lain. Untuk mengikat hati kita supaya jangan sampai pandang orang lain dan mengingini orang lain yang bukan pasangan kita. Ini kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan hanya kita mengingini,
tapi adalah uh, ini di sini dia sudah membayangkan itu menjadi istrinya, dia sudah membayangkan itu menjadi suami. Dia melakukan selayak sebagai hubungan suami istri di mana? Di pikirannya. Ya, di pikirannya dia melakukan. Nah, itu udah zina. Tidak boleh gitu, ya. Nah, kalau itu dilakukan dengan suami kita, ya, dengan istri, nah itu kudus, suci adanya. Nah, kita masuk ke penerapan. Ini penerapan Bapak Ibu. Jika pasangan belum mengetahui firman yang tadi, bagikan. Bagikan. Ya, bagikan. Jangan takut dengan penolakan yang akan ditujukan karena setiap firman Tuhan yang kita bagikan, yang kita share seperti dipercayakan Paulus kepada Timotius dan kepada orang lain, dan kita orang percaya ini meneruskan kepada orang paling dekat dengan kita. Maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, orang Kristen masih banyak memberikan syarat atau ketentuan dalam kesetiaan kita. Ada syarat. Misalnya seorang istri tidak lagi setia mengasihi suaminya ketika apa? Ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Karena kalau tidak setia, maka aku pun tidak setia. Karena selingkuh, aku pun selingkuh. Banyak yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Banyak yang suka dengan saya. Lebih ganteng, lebih tampan dari dirimu, lebih kaya dari dirimu. Nah, jadi syaratnya kau setia, maka setia. Gitu. Kemudian seorang istri, kalau seorang suami tidak lagi setia melayani istrinya, istrinya mulai cerewet, ada sikap yang menjengkelkan, ya, sehingga tidak setia. Awas, hati-hati, saudara. Ya, seorang tidak lagi setia karena istrinya tidak cantik lagi, atau dikatakan langsing sekarang jadi gemuk. Ya gemuk lah, dikasih makan terus dan anak-anak dilahirkan, ya tambah gemuk. Tapi kalau mau tetap langsing silakan aja. Boleh saja kan gitu ya. Silakan, tetapi jangan menaruh harga diri kita dengan model tubuh seperti itu sehingga kita menghalalkan segala cara. Jangan. Ya. Seorang itu tidak lagi setia karena suaminya sakit-sakitan. Sudah miskin, sudah tidak kaya lagi, padahal dikatakan pada saat janji pernikahan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam segala situasi, aku tetap mengasihimu, setia tetap menjadi suamimu, setia tetap menjadi istrimu. Mudah sekali untuk mengucapkan itu pada saat ya janji pernikahan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari banyak sering kita temukan tidak sesuai dengan janji, melanggar janji. Bahkan hal yang para orang tua tidak lagi setia mengasihi, membimbing dan mengajar anak-anaknya. Ketika mereka mungkin nakal, merontak, tidak patuh, dibiarkan, ya udahlah, ini nanti jadi dewasa sendiri. Tentu tidak demikian. Anak-anak lagi setia menghormati orang tuanya. Ketika mereka melihat orang tuanya marah atau mungkin tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik kepada mereka. Anak-anak setia lagi menghormati, menghargai orang tuanya. Karena orang tuanya tidak menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berdoa kau nak, tapi dia sendiri nggak berdoa. Rajinlah ke gereja nak, tapi nggak rajin ke gereja. Ya kan? Menyuruh untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Bagaimana bisa anak meneladani? Bagaimana bisa anak mengikuti orang tua seperti itu? Para karyawan tidak lagi ketika sarana suasana kantor dan rekan kerja tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan berubah menjadi kurang atau tidak setia. Apa yang diharapkan dari pelayanannya tidak menjadi suatu kenyataan, tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mengharapkan apa yang diharapkan, misalnya berharap dalam pelayanan itu dia diberkati dari keuangannya, berharap ada calon suami istri dari istri didapatkan. Banyak masalah yang dihadapi padahal itu melayani. Akhirnya buat dia mundur dari pelayanan. Seringkali orang-orang melayani tidak setia karena tidak pada situasi atau
gembalanya, pernah menjatuhkan hatinya, mengecewakan hatinya. Dia tinggalkan, tidak setia lagi melayani. Bukankah sekarang banyak di gereja cukup banyak? Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan dan para maksudnya minta kawal. Mari kita bersama-sama menjaga, memelihara kesetiaan dalam rumah tangga. Apapun taruhannya, apapun situasinya, kita harus persembahkan tubuh ini menjadi persembahan hidup yang kudus kepada Tuhan. Itu dengan setia. Setia. Alkitab perjanjian mendefinisikan sebagai apa? Ketokohan. Baca nanti Roma 12:12. Ini berarti Alkitab mengajarkan bahwa kesetiaan bukanlah reaksi terhadap sebuah hal, melainkan apa? Komitmen kita terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Yesus setia, kita pun harus. Kita tekun di dalam mengenal Tuhan. Tekun dalam mempraktikkan iman itu kepada di dalam diri kita sendiri, kepada sesama kita, dalam hubungan suami istri. Alkitab mengajarkan bahwa walaupun orang lain bersalah atau menyakiti hati kita, mengecewakan kita, atau mungkin tidak setia lagi mengasihi kita, kita tetap harus setia mengasihi mereka. Wow, tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita mampu karena ada kuasa Roh yang menolong untuk melakukan itu. Mari kita perhatikan. Ini berarti Alkitab juga mengajar sumber kekuatan kita untuk menjadi tetap setia bukan berasal dari situasi yang terjadi di depan kita, bukan situasi yang kondisi, karena segala sesuatu berjalan dengan aman, menyenangkan. Tidak, melainkan apa yang kita percaya dengan diri kita sendiri. Itulah kesetiaan. Yang mau kita mampu tetap setia dalam situasi-situasi yang berat dalam hidup dalam iman kita. Jadi bukan faktor apa yang terjadi di luar. Bukan situasi yang di luar, tapi yang ada dalam diri kita sendiri. Iman kita, pengharapan kita. Itu yang kita pegang teguh. Kalau ada di sana yang tidak setia, sengaja itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita jangan seperti itu. Bukan supaya seperti itu. Ketika ada orang menyakiti hati kita, orang kita mengecewakan, itu ditunjukkan Tuhan kepada kita, yang terjadi dalam kita, tujuannya supaya kita jangan mengulangi hal yang sama. Justru kita mengasihi. Itulah orang setia. Oke, hal kesetiaan yang perlu ditaklukkan. Saya sampaikan. Ya, pertama, hambatan karena kita fokus kepada diri kita sendiri. Aku, persoalan masalahku, keadaanku, perasaanku, keputusan semua dipimpin oleh siapa? Aku atau situasi dalam di luar kita. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian kepada situasi itu, misalnya kesalahan orang lain, rasa sakit yang ditimbulkan orang lain, maka lambat laun perilaku kita, perasaan kita pun, tindakan kita pun akan dipimpin oleh rasa sakit hati itu. Kita akan dikuasai rasa sakit itu. Kalau kita fokus dengan situasi itu. Dalam keadaan seperti itulah menjadi tekun dan setia mengasihi menjadi tugas terlalu sulit barangkali untuk kita lakukan, tapi pasti bisa. Ya, situasi yang luar itu adalah sesuatu yang menuntun kita untuk tetap setia. Ya, mengasihi. Ya, tetap setia melakukan tugas kita. Sekalipun sulit. Pikiran, perasaan, dan keputusan-keputusan kita jika dipimpin oleh fokus yang salah dari situasi akan menjadi hambatan untuk kita melakukan kesetiaan ataupun kita setia. Menjadi hambatan. Kemudian yang kedua, berfokus pada kredibilitas manusia. Seorang istri yang berselingkuh akan kehilangan kredibilitasnya di mata suaminya karena dia tidak setia. Anak yang tidak patuh, tidak jujur akan kehilangan kredibilitas di mata orang tuanya. Pada saat seperti inilah menjadi tetap setia. Seharusnya dalam situasi seperti inilah justru kita harus setia, mengasihi, menghormati, serta mandiri dalam kasih. Sekalipun sulit, tapi pasti bisa. Jadi sekali lagi, jangan kita berfokus kepada kredibilitas manusia, tapi kita berfokus kepada sifat kesetiaan yang kita miliki. Itu yang harus kita lakukan.
Nah, bagaimana supaya kita menjadi seorang pasangan yang setia? Cara untuk tetap teguh dalam kesetiaan. Lakukan janji Tuhan sebagai pondasi kesetiaan. Ya, contohnya kita lihat dalam keluarga Hosea. Secara singkat sama siapa? Hosea itu adalah gambaran kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan gambaran seorang istri. Hosea adalah orang yang setia kepada Gomer, sekalipun Gomer ya kalau dikatakan berzina, berselingkuh, tapi tetap setia. Tetapi Tuhan akan ampun, dia tetap menjadi istrimu. Maka dikatakan sekalipun bangsa Israel tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekalipun barangkali kita masih Tuhan tetap setia. Karena itu kita harus tetap belajar untuk setia. Itu fondasi kita lah kebenaran itu. Hanya Tuhan yang punya kredibilitas yang tidak tergoyahkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, seperti dikatakan 1:5, dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia pasti melakukan apa yang telah dijanjikannya. Kalau kita setia, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap setia. Tidak ada yang mustahil. Jadi sekali lagi, jangan situasi di luar kita. Kadang kita membuat kita tidak setia. Tetapi itu justru memacu kita untuk setia. Mengapa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan pasti memenuhi janjinya. Ada seorang ibu yang saya kenal dengan baik 17 tahun menanti suaminya supaya kembali. Dalam 17 tahun itu banyak hal yang terjadi, banyak godaan. Bahkan juga untuk apa menikah lagi, tinggal ada calon dokter yang akan siap untuk menjadi suaminya. Tapi dia tetap tidak. Aku tetap menunggu. Karena apa? Dia percaya bahwa dia akan kembali. Anak-anaknya sudah besar. Ketika ditinggalkan masih baik, masih kecil-kecil. Tapi ketika kembali 17 tahun kemudian, anak-anaknya sudah gadis, sudah besar. Luar biasa. Tapi dikembalikan, dia kembali. Ketika kembali, berapa tahun sama-sama? Tidak lama. Hanya 2 tahun. Akhirnya suaminya itu meninggal. Itu luar biasa. Itu menjadi suatu kesaksian yang luar biasa bagi ibu yang tetap setia kepada suami. Kalaupun ada peluang untuk menikah lagi, tapi dia tidak menikah. Tidak semua orang dan situasi memudahkan untuk kita tetap setia. Pandanglah tantangan dan kesulitan sebagai latihan kesetiaan. Jadi pandanglah kesulitan itu sebagai latihan kesetiaan. Rasul Paulus mengatakan mengalami banyak tantangan dan hidupnya, dan ia mengajar murid-muridnya yang dikasihnya dikatakan latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Kita harus mengadakan latihan rohani, yaitu apa? Kesetiaan adalah latihan. Ya, latih untuk setia. Jadi hal itu benar dan patut diterima. Kita dipercaya sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras, sebab kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup ialah penyelamat semua orang. Sama sekali kita orang percaya kepadanya. Itu yang tekunlah dalam latihan yang diizinkan Tuhan. Jadi situasi kondisi apapun itu adalah latihan yang Tuhan izinkan supaya kita tetap setia. Di akhir penutup ini saya katakan, jadilah pelayan dan pasangan yang setia. Jadilah pelayan dan pasangan yang setia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Wow, tepuk tangan dulu untuk hambanya, luar biasa. Aduh, saya bilang ini kalau pelajaran ini Ibu nggak ikut dari awal, rugi ya. Karena memang kalau beliau sampaikan satu materi, saya suka karena itu materinya dikupas dengan tuntas. Jadi kalau kita ikut kuliah, kita itu sangat diberkati. Malam ini kita dapat kuliah 2 SKS sebenarnya. Ya, dan saya tangkap satu hal yang paling penting adalah siapa mereka orang yang setia. Ini yang paling penting. Mereka yang suka mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan. Dan saya teringat tentang beberapa yang Tuhan kasih 1 talenta, 2 talenta, dan ada yang 5 talenta.
Tuhan lihatnya mereka adalah apa? Mereka yang mendengar dan melakukannya. Tuhan bilang, hai engkau hamba yang baik dan setia. Jadi memang adalah mereka yang melakukannya. Karena kalau bicara setia ini nggak cukup sampai dibicara di mulut, saudara. Ini rupanya ada sebuah proses yang terjadi. Proses itu yang saya ikuti adalah satu hal lagi adalah bayar harga. Seberapapun yang engkau harus hadapi, hadapilah. Nah ini nggak mudah. Karena waktu saudara dihadapkan dengan sesuatu yang berat, banyak orang itu mundur. Banyak orang malah angkat tangan dan give up, menyerah. Tapi orang setia tuh nggak begitu. Orang setia kalau dia sudah jalan, udah maju, apapun yang terjadi tetap maju. Nah ini luar biasa. Come on, tangkap sesuatu. Karena saya juga percaya bahwa ada beberapa orang yang sedang diproses oleh Tuhan, diproses. Anda mau setia atau Anda berkata aku mundur? Ya, ini dia ya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Luar biasa. Siapa yang diberkati bisa lambaikan tangan? Yakin. Haleluya. Yakin. Serius. Ini firman Tuhan luar biasa. Luar biasa. Saya mau bilang terlalu dahsyat. Ya, terlalu dahsyat. Makanya kalau dibilang, Alkitab kan bilang begini dalam Amsal. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Terlalu susah. Tetapi bagi orang yang mendengar baik-baik firman Tuhan, itu sangat mudah dia lakukan. Kenapa? Karena dia fokus kepada firman. Dan bagi dia kalau ada masalah, itu sebuah batu loncatan proses yang membuat dia semakin indah. Bukankah Alkitab berkata, besi menajamkan besi, besi nggak pernah menajamkan manusia, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Jadi malam ini kalau ada ibu yang lagi disentil oleh firman Allah melalui hambanya, bilang Tuhan, aku mau setia. Apapun yang terjadi, maju terus, pantang mundur. Tepuk tangan bagi Allah. Amin.